Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Hayati dari kelompok B3, Prodi Keperawatan Anestesiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan prosedur tindakan perawatan endotracheal tube. Untuk tahap yang pertama yaitu mengkaji pernafasan pasien, termasuk kebutuhan pasien akan pengisapan dan perawatan ETT. Kemudian yang terpenting adalah adanya pasien yang telah terpasang ETT. Persiapan alat pada tindakan perawatan endotracheal tube yaitu bak instrumen steril yang berisi 2 buah pinset, 2 buah kom kecil NaCl 0,9%, kasa steril, handscoon steril, serta selang suction. Kemudian persiapkan gunting dan plester, spet 20 ml, handuk, perlak dan pengalas, masker, handscoon bersih, bengkok, serta tempat sampah. Sebelum kontak langsung dengan pasien, diharapkan perawat untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap orientasi. Yang pertama, komunikasi terapeutik. Yang kedua yaitu jelaskan tujuan dan prosedur tindakan dengan baik. Yang ketiga yaitu jaga privasi pasien. Setelah itu, yang terakhir yaitu berdoa. Tahap selanjutnya yaitu tahap kerja. Yang pertama yaitu dekatkan peralatan ke sisi tempat tidur pasien. Kemudian, atur posisi pasien dengan posisi supinasi atau dengan posisi semi-fowler. Setelah itu, perlak dan pengalas dipasang dengan benar. Kemudian, pasang handuk pada dada pasien. Setelah itu, dekatkan bengkok di sisi pasien. Setelah itu, pasang selang suction. Selanjutnya yaitu bak instrumen dibuka dan setelah itu tuangkan NaCl pada kom steril. Kemudian kasa steril diambil dengan menggunakan korentang dan dimasukkan ke dalam bak instrumen steril. Setelah itu, handscoon bersih dipakai dengan benar dan lakukan suction. OPA yang lama dilepaskan dan juga plester yang lama juga dilepaskan. Kemudian, pertahankan posisi ETT dengan menggunakan tangan kiri. Setelah itu, lepaskan handscoon bersih, kemudian diganti dengan menggunakan handscoon steril. Kemudian, mulut dan ETT dibersihkan dengan menggunakan NaCl 0,9%. Selanjutnya yaitu, cuff dikempeskan dengan menggunakan spet. Setelah itu, posisi ETT digeser ke sisi yang berlawanan. Kemudian, daerah bekas ETT dibersihkan dengan menggunakan NaCl 0,9%. Setelah itu, cuff diisi kembali dengan udara 10-20 ml atau tidak terdengar lagi tanda kebocoran. Setelah itu, suara paru kanan dan kiri didengarkan. Kemudian, setelah itu, fiksasi kembali ETT dengan menggunakan plester. Dan yang terakhir, pasang jalan udara oral dengan menggunakan OPA atau bisa juga disebut dengan mayo. Setelah melakukan tindakan tersebut, observasi vital sign pasien, kemudian merapikan alat. Setelah itu, mengatur kembali posisi pasien dan headrel pasien. Setelah itu, lepaskan handscoon, kemudian mencuci tangan. Tahap selanjutnya yaitu tahap terminasi. Yang pertama yaitu evaluasi kepatenan jalan nafas pasien. Yang kedua yaitu evaluasi respon dari pasien. Yang ketiga yaitu rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir yaitu komunikasi terapeutik. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan menggunakan SOAP atau subjektif, objektif, analisis, dan planning. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.